Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawariya wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawariya wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawariya ونور الأبصار وأضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها ونور الأبصار وأضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها ونور الأبصار وأضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها ونور الأبصار وأضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ونور الأبصار وأضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقبل شروطي رضاك بالوفي إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخ الأرض محمد نوير اسماعيل المعصوم حسن زوجي وذرياتهم مشايخهم أهل بيتهم وأصولهم فروعهم وإلى آبائنا ذرياتنا ومشايخنا ومشايخنا وأهل بيتنا وأصولنا فروعنا من علمنا وأحسن إلينا أنا لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Fama li'ainayka in qulta fufanata wa ma liqalbika in qulta astafid yahimi. Fama li'ainayka in qulta fufanata. Ada apa dengan matamu? Kedua matamu ada apa? Ingkul takfufa, apabila kamu ngomong kepada keduanya, ukfufa, tahanlah, jangan nangis. Tapi hamata malah delewer, nangis delewer, tidak bisa menahan diri. Wa ma liqalbika, dan ada apa dengan hatimu? In qulta stafik, ketika kamu menyatakan pada hatimu, tahan, nggak usah bersedih, tenang, yahimi, justru tambah gelisah, udah gulana. Ini secara-secara 3 bait pertama dari Burdah ya, yang menunjukkan tentang kesedihan penyair ya. Kenapa beliau sedih melihat tetangganya, melihat atau merasakan angin atau melihat kilat ya. Kemudian melihat dirinya, kok nangis, kok sedih. Kemudian dia batin, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin min wa mutarib. Ayah sabu ana to ngira sapa as-sabbu
Ayah sabu ana to ngira sapa asabu orang yang kangen, orang yang rindu. Annal hubba ing satemene cinta iku mungkatimun, bisa tersimpan, tidak terekspos. Apakah orang yang merindu bisa mengira bahwa cinta yang dia pendam itu bisa tersimpan rapi, tidak konangan? Ma baina munsajimin, di antara derai air mata, minhu dari sob, wa muttarimin, dan hati yang terpanggang panas asmara. Adakah orang yang kangen itu bisa menahan dirinya dari tidak nangis atau tidak sedih? Ya, mungkatimun ma baina munsajimin artinya dia bisa menahan diri tidak nangis. Muttarimin artinya dia menahan diri tidak bersedih. Saudara-saudara, ungkapannya dinyatakan dengan as-sob. As-sob berasal dari kata sob bayasubu, artinya menuangkan. Jadi orang yang rindu, orang yang kangen, di sini dikatakan orang yang menuangkan. Kenapa? Karena saking seringnya menangis, seperti airnya itu seperti dituangkan. Iso ya Allah. Saking seringnya nangis sehingga dia katakan as-sob, ya, menuangkan air mata, maksudnya menahan rindu. Ya Allah, kok bisa? Ya. Nggak usah jauh-jauh, mungkin sampean ketika datang ke sini pertama, ya toh, kalingan karo ibumu heboh, asalnya bakbu, ya toh, ya di sini datang udah disengeni sama kakak kelas, sidik-sidik disengeni sama pembimbing, ya toh. Kalau di rumah bebas, tidak ada yang ini, jadi sampean tuh merasa gimana di sini? Dulu kan gitu, nangis, itu rindu. Bukan hanya rindu dengan ibunya, dengan kucingnya juga, dengan tetangganya itu. Ini ayah sarusop. Nah, orang yang merindu itu bisa nggak menyimpan cinta yang ada di dalam hatinya dengan tidak nangis dan tidak bersedih, gitu loh. Ya. Inilah bukti kalau cinta itu kadang tidak menyenangkan. Kadang cinta itu ya dibarengi dengan kesedihan. Kadang kita kepingin sama dia, nggak ketemu sama zaman. Jadi waduh, kita kadang kepingin dek ini ragelem, ini sing gelem kono ragelem ya itu namanya keinginan. Itu kadang tidak nyampe. Jadi kita punya rasa rindu kadang tidak nyampe seperti itu, sehingga nangis. Demikian juga orang yang bercinta itu tidak selamanya senang. Ya, kadang ada nangisnya. Ya, bahkan ketika berdekatan dengan kekasih, dekat dengan kekasih nangis, jauh dengan kekasih nangis, jauh dengan kekasih nangis, ya karena kangen dengan kekasih, ingin dekat-dekatan dengan kekasih. Ketika bersama dengan kekasih, dekat-dekatan nangis karena takut berpisah dengan kekasih. Itu kan ya Allah, tidak ada senangnya menjadi pecinta, itu gak ada senangnya ternyata. Semuanya sakit gitu. Ada penyair bilang gitu, wa ma fil khalqi ashqa min muhib wa in wajadal hawa huwa madha. Ya, tidak ada senangnya menjadi seorang pecinta, itu gak ada senangnya.
Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kenikmatan dalam cintanya. Kok bisa? Fayabki inna usyaqan ilaihim wa yabki indana khawfal firaqi. Kalau dekat, kalau jauh dia kangen, kepengin dekat. Ketika dekat, nangis enggak? Karena khawatir terpisah. Waduh, kayaknya. Ya. Dan secara di sini orang yang kangen menyangka bahwa dia bisa menghindar dari merahasiakan cinta. Ini sesuatu yang sulit dilakukan oleh siapa saja. Ya, pemenang calanan wis ora ono rahasiane wong lanang kuwi. Ya toh, mek dikedepi ngono tok, utawa disenyumi ngono wis dikira seneng. Itu calanan. Wes kadang-kadang aku ketemu mau disenyumi. Lha anake guyu tok. Padahal guyune mau iki sing diguyoni burine. Tapi calanan wis GR pol. Iki sering kali ngono ya Allah. Ini dah. Nggih. Terus laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wala arifta li dzikril bani wal alamin. Kemudian orang yang kangen ini diomongin begini, seakan-akan dia bicara dengan yang lain. Ya, orang yang ini ngomong sama dia. Laulal hawa lamun ora ono utawi cinta iku lam turik, Anda tidak akan meneteskan, mencucurkan dam'an air mata ala talalin, di atas reruntuhan. Kalau bukan karena cinta, Anda nggak mungkin nangis melihat reruntuhan kok nangis. Wala arifta, dan Anda tidak akan bergadang, tidak bisa tidur. Arifta tidak bisa tidur. Wala arifta tidak bisa tidak tidur. Lidzikril bani, karena gara-gara teringat pohon ban, ya, wal alami, dan bukit alam. Nama ini, nama ban, pohon, alam, bukit, gunung. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin, bagaimana mungkin Anda masih mengingkari, nggak percaya, nggak yakin, ya, nggak ngaku kalau Anda itu rindu. Kok Anda bisa-bisanya nggak rindu? Padahal ketika melihat reruntuhan, melihat saja Anda sudah nangis. Reruntuhan itu apa? Reruntuhan rumah yang sudah runtuh, yang sudah tidak bisa dipakai, dihuni. Lah kok nangis? Nangis kenapa? Maksud delok reruntuhan nangis? Hah? Masa melihat ada pohon nangis, ada melihat bukit nangis? Apanya yang ditangisi? Berarti ada sesuatu di balik itu, benar? Umpamane kok ya toh, sampean pacaran 5 tahun ora sedora dadi ora entuk karo bapakmu syukur. Waktu pisahan sampeanku dikai nyadik tak kasih kenang-kenangan. Yang perpisahan ini membuktikan cinta itu tidak harus memiliki. Wes ya, wes. Ya Allah, tak kasih apa kaos kaki. Utawa masker. Gara-gara corona masker lagi. Ya toh? Lazim itu ora trimo bertahun-tahun yo nganti kaos kaki ini ora cukup dienggo. Lah terus waktu ketika duda-duda kok ada kaos kaki kelingan, oh ya toh Mas Aziz gitu ya. Oh Mas Aziz gitu ya. Padahal ini delok kaos kaki ini wis ora iso dienggo, utawa wis letak, utawa wis rusuk.
Masa delok kaos kaki kok nangis? Berarti ada udang di balik kaos kaki. Udah. Masa kamu laulal hawa, bagaimana mungkin kalau bukan karena cinta kamu nggak mungkin nggak nangis, bocok cuma lihat kaos kaki aja nangis ya gara-gara. Maksud dulu perpisahannya dikasih apa? Kasih anduk. Anduk wis bodoh, tapi dulu anduk oh Mas Aziz. Ya. Masa hanya gara-gara lihat gitu saja? Nah, masa gara-gara gitu aja nggak bisa tidur? Gitu loh, mesti ada apa-apa. Iya. Ini yang coba diungkap ya dari orang ini, karena orang ini masih penyair, masih nggak mau ngakui bahwa dia itu kangen, ya, meskipun dia nangis. Gitu. Secara yang disebut kok pohon ban, ya tak? Pohon ban ini ya pohon yang baunya wangi, ya baunya wangi. Kemudian disebut juga bukit alam, ya. Ini apa? Sekali lagi barangkali ini adalah personifikasi kekasih, ya. Jadi ketika melihat bau apa atau melihat bau, ketika melihat sosok yang bagaimana atau bau apa gitu, sama pas nengokin pasar sentuh ikan minyak wangi ini si kai, lagi kan bekas sing kai to, kaya kelek, ini gak kaya kai gitu lah, dia bau gitu lah. Dan jadi kemudian ya ini yang mengingatkan. Jadi itu personifikasi saja. Kemungkinan juga demikian. Ya. Fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika udurud dam'i was-saqam. Fa kaifa mongko kepiye tungkiru, memungkiri sapa sira, ingkar sapa sira, hubban ing cinta ba'dama syahidat sakwise yen to nyekseni, ba'dama syahidat sakwise yen to nyekseni bi kelawan cinta alaika ing atas ing sira apa udulut dam'i, kesaksian dari air mata, wasaqami dan derita. Bagaimana mungkin kamu gak ngaku kalau kamu mencintainya? Padahal kamu betul-betul menangis dan kamu menderita. Nah kok iso orang ngaku gitu? Menggunakan kata kaifatun kil. Bagaimana mungkin Anda mengingkari sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat takjub aneh. Ini susunan seperti ini, namanya ibtiad kalau bahasa Palawanya. Susunan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'yakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin Anda kok ingkar, wani, nentang, kafir sama Gusti Allah itu kok bisa? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ya. Padahal kamu dulu kan mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian kok bisa kamu ingkar kepada Allah? Sesuatu yang menganggap hal ini adalah hal yang aneh sekali. Sama dengan susunan ini. Kaifa tunkiru hubban, bagaimana mungkin Anda gak ngaku senang, gak ngaku rindu? Oh ya, kata hub di sini mesti artinya rindu, bukan artinya cinta apa, tetapi artinya kangen, rindu. Ini hub ya. Bagaimana mungkin Anda gak ngaku rindu padahal syahidat bihi 'alaika udulud dam'i,
yang apa? Yang menjadi saksi bahwa Anda itu rindu itu adalah air mata. Udul jamak dari adil, orang yang adil. Jadi seakan-akan orang ini dihadapkan di depan hakim dan ditanya, loh, ya, apa betul dia orang ini nggak cinta atau nggak kangen, nggak rindu? Nah, terus dua orang saksi, saksinya yang satu berupa air mata, yang satu berupa rasa sakit atau derita. Oh, wah, dia itu, wah itu loh. Udul ini maksudnya saksi. Saksi itu syaratnya harus adil loh ini. Udul damai. Kesaksian dari air mata. Kesaksian dari kesedihan yang kamu rasakan. Itu seakan menjadi saksi yang ngaku di depan pengadilan bahwa Anda itu betul-betul rindu. Itu Mas Yasra. Bagaimana mungkin Anda kok masih tidak ngaku gitu loh. Dan susunan ini menggunakan alam, ya. Fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika, menjadi saksi alaika yang memberatkan dirimu karena Allah. Karena itu Allah itu artinya beban, ya. Oleh karena itu dalam usul-usul bahasa Arab, kalau Allah itu beban, beda dengan lainnya Allah. Contohnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasab. Bagi kita, diri kita mendapatkan pahala dari apa yang telah kita lakukan. Laha ma kasabat. Tapi wa 'alaiha, dan kepada diri kita juga sesuatu yang berat, yaitu apa? Kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan akan memberi akibat yang juga buruk kepada diri kita. Kalau yang buruk pakainya Allah. Ini sama. Jadi ini ada saksi, saksinya memberatkan kamu. Kenapa memberatkan? Karena kamu nggak ngaku. Kalau kamu ngaku kamu itu kangen, itu nggak berat. Tetapi kalau kamu nggak ngaku, padahal bukti-buktinya jelas. Buktinya apa? Buktinya apa? Nangis. Buktinya apa? Nggak bisa tidur. Buktinya apa? Sakit, gitu. Kok masih nggak ngaku ini? Nah, konangan dia. Ini akibatnya konangan. Wa athbatal wajdu khattai abratin wa dhana mithlal bahari ala khattaika wal anami. Wa athbatalan wis netepke apa al wajdu, wa asbatalan wis netepke apa al wajdu, kesedihan, al ahzan, khattai abrati, khattai abrati, dua garis air mata. Al-abroh al-ma' al-jari minal ain alal wajh. Jadi abroh itu air mata, air yang keluar dari mata. Khattai abrotin, dua garis dari air mata yang keluar. Wa athbata lanatake opo al-wajhu, kesedihan, khattai abrotin, yang dua garis air mata. Wadhanan
dan kurus dan kering, lemah. Mithlal bahari, seperti bunga bahar, ala khaddaika, ing atase dua pipimu, wal anami, dan pohon anam, dahan pohon anam. Saya terjemah dalam bahasa yang lebih bebas. Kesedihan meninggalkan garis di kedua pipi, menandai bekas tangis dan lara. Jadi teringat dulu ya ketika kita laksana warna kuning bunga bahar dan semu merah dahan anam. Jadi bahar dan anam ya, bahar itu nama bunga ya, bunga kuning kekuning-kuningan. Jadi yang diambil ini bukan apa-apanya, yang diambil adalah kekuningannya, warna kuningnya. Yang kedua pohon anam. Pohon anam ini pohon yang dahannya berwarna merah. Dahannya berwarna merah. Yang diambil bukan apa-apanya, yang diambil warnanya. Kalau tadi yang diambil pohon apa tadi? Yang tadi itu wanginya. Tapi kalau ini yang diambil sebagai ibarat itu adalah warnanya. Warna pohon anam, warna bunga bahar. Warna bunga bahar kekuning-kuningan, warna dahannya pohon anam kemerah-merah. Ya. Wa athbatal wajtu khatai abratin wadana. Ini masih tentang pembelaan saksi dua orang tadi yang ngomong bahwa bagaimana mungkin dia tidak kangen, padahal wajahnya ini seperti ada garisnya. Karena apa? Saking seringnya nangis sehingga seperti ada aliran sungai di wajahnya. Aduh. Khot, ada khotnya, ada garisnya, ya, ada khot tulistiwa, bahasa Arab ini, khot garis, katulistiwa, khot garis, khot tulistiwa, garis katulistiwa, dari rangat dulu gitu, khot apa? Garis. Jadi saking seringnya sedih, saking seringnya nangis, sampai wajahnya itu ada garis dua kanan kiri, di pipinya itu seperti aliran sungai karena saking seringnya nangis. Wadonan, dan tubuhnya ini kurus kering, pucat pasi, tidak. Mithlal bahari ala khaddaika wal anam. Yang luar biasa lagi, saking sedihnya air matanya itu seperti terlihat yang satu kekuning-kuningan, yang satu kemerah-merah. Lu angel lagi angel lepol gitu atau tulis angel lepol. Ya kan? Jadi air matanya itu seperti itu bunga, warna bunga bahar yang kekuning-kuningan, dan warna daun, apa daun, dahan
pohon anam yang kemerahan. Yang diambil di sini adalah warnanya. Nah sekarang gimana maksudnya? Kesedihan yang bertalu-talu, ya toh. Nangis yang terus-menerus tidak berhenti, ya toh. Dan kemudian kesedihan itu dirasakan oleh tubuhnya. Tubuhnya kurus, kaya Mas Aziz ya, kurus dan wajahnya pucat pasi, nah, kekuning-kuningan, dan air matanya saudara-saudara, yang satu seperti air mata yang kekuning-kuningan. Apa maksudnya? Air mata yang biasa seperti air mata, bening kekuning-kuningan, itu tanda itu sedih betul. Tapi yang hebat bukan hanya air matanya yang kekuning-kuningan, seperti ada air mata yang kemerah-merah. Kayak Nepal. Apa maksudnya? Kesedihan itu tidak hanya pada jasadnya, pada wajahnya, tapi kesedihan itu sampai di dalam hatinya, sehingga sepertinya air matanya itu kemerah-merahan. Tanda seperti kayak darah. Tanda sedihnya itu sangat mendalam. Ini diingkari. Bagaimana mungkin nggak ngaku kangen? Air matanya nangis terus. Wajahmu ya kayak gitu lebah, pucat pasi, kurang tidur, kurang mangan. Ya. Kok masih nggak ngaku? Nggak ngaku kangen deh. Wah, sesudah dibombardir sedemikian rupa, ya toh, akhirnya penyair ngaku, naam, naam saro taifuman ahwa fa'arqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami. Nangis ini nyanyi ini kudu bisa nangis ya. Wal hubbu ya taridul ladzati bil alami. Ya Allah, naam ya. Karena sudah gak ada lagi yang dia bisa pertahankan, sudah dibombardir ya. Kok mendelok opah reruntuhan saja, itu kok ndelok anduk bosok itu kok nangis. Dalilmu apa? Itu lah kok mendelok gunungnya kok nangis, mengitok angin ngene wae nangis. Ya Allah, ora iso turu. Aduh. Gitu. Jenenge ning WA delok jenenge ning WA wae nangis. Lah nek saiki kan ngono ya. Delok jeneng foto profilnya pengen delok foto profilnya kalau merem lagi nggak kuatnya. Ya Allah, sudah dibombardir begitu. Penyair ngaku naam, iya. Saro berjalan apa toifuman bayangane kekasih. Ahwa yang saya seneng, yang saya cintai. Malam-malam memang ada bayangan kekasih yang aku cintai pol-polan, yang membuat aku nangis terus-terusan. Karena ada bayangan itu, fa'arraqani, mongko ora iso ndadekke turu apa bayangan ni ing ingsun. Maka fa'arraqa, mongko ndadekke begadang apa bayangan ni ing ingsun. Iya, kok aku ora iso turu soal kelingan Mbak Vicky terus menerus. Oh, Mbak Vicky. Ya Allah, Fik.
Wal hubbu utawi kerinduan. Sini kata hub, cinta, artinya kerinduan. Ya tadi titik sudah, titik wal hubbu utawi rindu iku yaktaridu menghalangi apa rindu alladzati ing kenikmatan kesenangan bil alami dengan derita, dengan merasa sengsara. Ini pengakuan dari penyair sesudah dibombardir berbagai macam, ya dah. Lah kok iso aku kangen. Padahal kowe ndelok kaos kaki kowe nangis. Kok iso? Nah, terus kemudian sampai dia ngaku, nah, ya betul. Sarotaifu man ahwa farraqni saya, kelingan saya, ya, terlintas saro itu apa? Berjalan di waktu malam hari. Isra, ya, subhanalladzi asra, ini saro, berjalan, dan berjalannya saro itu malam hari. Ya malam-malam saya terlintas bayangan kekasih yang jadinya saya nggak bisa tidur, teringat kekasih saya itu. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Kaidah cinta itu menghalangi apa? Rindu itu menghalangi kenikmatan dengan derita. Karena rindu itu tentu saja kangen itu tidak bisa dekat dengan kekasih. Karena tidak dekat, mestinya kalau dekat itu bisa salaman. Ini harus physical distancing. Jadi nggak bisa memeluk, itu nggak bisa itik-itikan. Itu padahal kangen, jadi celup banget. Pengennya terus. Tapi karena itu nggak dekat, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu membuat seperti ya derita yang berkepanjangan, ya, dan cinta dan kerinduan mesti begitu. Kerinduan itu menjadikan sesuatu yang enak jadi tidak enak. Ya sama cinta juga begitu. Gara-gara ini kita cinta, ya toh? Gara-gara cinta kita jadi melakukan hal-hal yang tidak enak. Gara-gara cinta itu. Kayak ini tak contoh, Mas, halo sayang, iya sayang, tolong dong fotokopikan ini. Di mana? Jalan Magelang. Kita ini sudah enak-enak rokok ngopi-ngopi harus di Jalan Magelang udan-udan gitu. Masya Allah, tapi demi cinta harus ya udan-udan, ya Allah. Mas, ya biar toh, biar anakku jenenge Ali Fauzi. Ali Fauzi, ya Allah, Ali ngaji ra? Ali, ya Allah, Ali Fauzi, ya Allah. Entah, ya kita udah enak-enak ini kan. Jadi bojoku ngomong, aku kepingin jambu tersono apa jambu apa sing putih terus isine kuwi kan. Dah ujung jambu yang besar yang merah apa? Jambu bol apa ya? Ya karena kita belum tahu dia sudah hamil kan, dan hamilnya Uzi itu. Jadi dia pengen jambu bol model-model. Oh, kata aneh-aneh model-model. Terus
Saya cerita sama ibu, istriku jaluk jambul bol aneh-aneh wae. Lah ibu, iku jenenge nyidam. Oh, nyidam. Oh, nyidam ya apa? Jadi, gue pengen pasar aja. Akhirnya enak rokok di pasar. Ya itu kan. Ya ini karena kita cinta ya. Gimana lagi Ali Fauzi ya Allah. Kamu berhutang jambul bol. Dan kita beringat untuk cari-cari ya Allah. Gara-gara ini ya namanya. Iya. Ini cinta itu kadang sendiri dan itulah apa yang disebut kehidupan dunia, kehidupan yang tidak ideal. Lalu kita ini mestinya cinta itu menikmati. Kita ini mestinya gara-gara cinta itu senang. Kita ini gara-gara cinta ini mestinya bahagia. Tetapi justru gara-gara cinta kita jadi sengsara, jadi repot, jadi susah, jadi ya kan meladeni. Gara-gara cinta harus bikin kopi setiap pagi, ya kan? Gara-gara cinta ini harus kemudian dan seterusnya banyak sekali. Ini namanya dunia kita ini dunia yang tidak ideal. Saudara-saudara, cinta ini kadang menghalangi kita mendapatkan kenikmatan lebih, gitu. Kadang si ngopi ngobrol karo kanca-kancane, Mas, apa tuh sono Mas? Gila. Duh, nek wis ngono iki repot. Ala nek ora dianu ora dikai repot. Ya terpaksa. Ora penak terpaksa. Apa to, Dik? Mau tuwoke iki lho, Mas. Ya Allah. Iya. Padahal perhatikan kata-katanya. Wal hubbu yahtaridu al-ladzat. Ladzat isim apa? Yasmin, isim apa? Jamak muannas salim. Artinya apa jamak? Banyak. Bil alami, alam itu apa? Isim mufrad. Bagaimana mungkin kenikmatan yang banyak sebab kita cinta, sebab kita ini ya senang, itu hilang gara-gara satu penderitaan. Itu paham nggak? Wal hubbu ya'taridul ladzat, cinta itu terhalang gara-gara cinta. Kita terhalang mendapatkan banyak kenikmatan ya disebabkan sesuatu yang sepele. Nah itu tadi lo lagi naik-naik ngopi lo senang ngopi ngobrol enak dikokan aja tadi itu kumpul-kumpul. Nah, ini kadang gitu cinta itu menghalangi banyak kenikmatan yang mestinya bisa kita peroleh hanya gara-gara satu hal yang mengganggu, satu hal yang merepotkan, satu hal yang menyusahkan. Ya, inilah yang disebut dengan pengorbanan cinta. Nah, ini kenapa? Karena inilah yang disebut dengan kehidupan dunia, kehidupan yang tidak ideal. Yang semestinya kehidupan yang ideal hanya ada besok di kehidupan akhirat. Demikian saudara-saudara, insya Allah besok kita lanjutkan dan semoga dapat difahami dengan baik. Nahdlatul bilhamdulillah.